Jadi menurut saya karena isu ini adalah isu yang sangat sensitif ya, apakah bisa mencegah? Ya kan? Apakah bisa mencegah? Ya tentunya dengan berbagai macam kajian, analisa atau berbagai macam pun. Kalaupun memang ini menghilangkan hak-hak sebagai sebuah warga negara, ya harus kita cegah. Halo kawan bergerak, senang sekali saya Mila Palau dapat kembali menjumpai kawan bergerak semuanya dalam podcast Bandung Bergerak. Masih dengan tajuk yang sama, sebelum menjadi gubernur. Topik kita akan membahas secara spesifik, masih sama juga terkait dengan hak kaum minoritas atau hak kelompok rentan dalam Pilgub Jabar 2024. Sebagaimana kita ketahui ya, kita sudah melewati pemilu 2024 di Februari lalu, dan juga hasilnya sudah diputuskan di Maret 2024 oleh KPU, tapi rangkaian pesta demokrasi ini masih akan terus kita hadapi ke depan. Di November nanti akan kita hadapi pemilihan kepala daerah. Di lingkup Jawa Barat nih, kawan bergerak, sudah ada nama-nama politisi potensial yang juga akan maju dan digadang-gadang untuk berkontestasi di Pilgub Jabar 2024. Saat ini tim Bandung Bergerak, kawan bergerak sudah berada di kantor DPD PDI Perjuangan di Kota Bandung, dan kita akan berbincang dengan satu nama yang sebenarnya dari awal sudah digadang-gadang untuk didorong maju ke Pilgub Jabar 2024. Saya akan sapa Ketua DPD PDI Perjuangan, ada Kang Ono Surono. Halo, selamat siang Kang Ono. Selamat siang Teh Emil, hatur nuhun. Hatur nuhun. Apa kabar Kang? Baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Pertama-tama Kang Ono, saya mau ucapin dulu selamat sebagai satu pileg ya, dalam pileg kemarin sebagai perolehan suara tertinggi begitu dengan 152 suara di Dapil 12 Jabar ya. Dan ini juga berhasil membawa PDI Perjuangan mendapat 3 kursi begitu untuk Dapil 12 ya, betul ya Kang? Sejarah tuh jadi 3 kursi. 3 kursi, sejarah ya Kang ya. Oke. Nah, saya pun ucapan selamat. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, betul ya gitu. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin, betul Kang. Nah Kang, pertama-tama setelah kemarin merantau di Jakarta gitu istilahnya 2 periode gitu ya di Senayan, dan di pileg kali ini atau pemilu kali ini akhirnya kembali ke daerah gitu. Kenapa akhirnya balik ke daerah? Kenapa pulang kampung nih Kang? Oke, jadi itu kan tidak terlepas dari tujuan saya berpolitik itu kan seperti apa ya. Jadi dulu Emil, saya itu kan bapak saya guru, tapi juga terlibat di usaha di bidang perikanan. Beliau juga ketua koperasi perikanan. Jadi dari kecil saya tidak pernah lepas dari kehidupan yang berbau ikan. Di Indramayu sana. Nah, sehingga pada saat tumbuh menjadi remaja, dewasa pun juga saya tidak pernah terlepas melihat sebuah kondisi masyarakat di lingkungan saya itu yang kadang-kadang saya berpikir bahwa kok mereka belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Dan biasanya di masyarakat pesisir itu selalu menjadi penyumbang indeks pembangunan manusia yang terendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Penduduk miskinnya banyak, siswa yang putus sekolah atau tidak sekolah pun banyak. Nah, dari sisi derajat kesehatan juga banyak lingkungan kumuh dan sebagainya. Nah, sehingga ya setelah mungkin reformasi ya 98, waktu itu saya lagi berhenti kuliah tuh. Kuliah kan di Trisakti ya? Di Trisakti di arsitektur. Iya. Jadi waktu itu kan ngurus perahu, ngurus tambak milik orang tua. Lalu 98 ada reformasi, lalu saat itu ya bergerak karena memang orang tua juga kan dulunya juga aktivis di Pemuda Marhenis dulu. Ya udah masuk ke PDI Perjuangan, menjadi wakil bendahara PAC PDI Perjuangan Kecamatan Indramayu. 99 sebenarnya didorong, udah maju nyalon dewan, tapi waktu itu saya berpikir saya masih belum mengerti ya politik dan latar belakang pendidikan saya juga kan tidak di situ. Saya pun tidak pernah di organisasi kemahasiswaan yang terkait membahas isu-isu terkait dengan masyarakat. Jadi saya waktu itu tujuannya masuk
belajar politik, ingin mendalami dan tentunya mempunyai tujuan kan. Di lingkungan saya paling tidak kan tersentuh lah program-program pemerintah. Nah, sehingga saya baru mencalonkan di DPRD Kabupaten Indramayu itu tahun 2004 dan itu terpilih. Dan 2005 saya didorong tuh oleh partai, ditugaskan untuk calon wakil Bupati Indramayu tahun 2005 saat saya umur 31 tahun kali ya. Tapi tidak terpilih kan. Nah, lanjut sampai 2009 saya melihat di Indramayu kok kebijakan di Indramayu tidak menyasar sepenuhnya terkait dengan permasalahan rakyat yang di lingkungan saya. Nah, ternyata yang mempengaruhi banyak program itu ya tentunya pemerintah pusat ya. Karena mereka bertanggung jawab menjalankan undang-undang. Dan saat itu kita melihat undang-undang perikanan, undang-undang yang berhubungan dengan pesisir pulau-pulau kecil, belum ada satu program khusus yang menyasar bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagaimana usaha mereka diproteksi, dilindungi untuk bisa menjadi menengah sampai ke besar kan gitu. Jadi ada ibaratnya ketimpangan antara pelaku usaha di bidang perikanan yang tradisional, yang menengah sampai yang besar kan itu kan. Apalagi dulu itu banyak kapal-kapal asing masuk kan ke wilayah Indonesia. Nah, sehingga akhirnya saya berpikir kalau seperti ini ya saya berjuangnya harus di tingkat pusat. Harus menjadi anggota DPR RI. Nah, sehingga pada saat itu 2009 saya didorong juga udah nyalon DPR RI saja. Akhirnya 2009 itu nyalon DPR RI dan dapat peringkat ketiga. Tapi PDI Perjuangan yang dulunya 3 kursi di sana DPR RI turun menjadi 2 kursi. Jadi nggak dapat tuh kursinya. Tapi waktu itu kan ada versi MA, versi MK karena ada gugatan terkait dengan cara perhitungan. Jadi saya sempat terpilih versi MA. Tapi versi MA itu digugat ke MK. Jadi akhirnya tidak terpilih. Nah, akhirnya saat itu dah fokus saja di dunia perikanan dan saat itu saya sudah menjadi ketua dari sebuah koperasi perikanan yang terbesar bukan hanya di Jawa Barat, mungkin di seluruh Indonesia karena produksi ikan di tempat pelangan ikan di Karangsong Indramayu itu yang terbesar. Dan saya itu udah fokus saja. Jadi alhamdulillah saya berjuang melalui koperasi itu ya paling tidak bisalah meningkatkan produksi di tempat pelelangan ikan dari 93 miliar per tahun. Ya 5 tahun saya urusi gitu kan, jadi 400 miliar 1 tahun. Karena permasalahan dasarnya sudah paling tidak ya kita urai satu persatu. Nah, sehingga akhirnya kita lanjut 2014 nyalon DPR RI dan terpilih. 2 periode ya kan, 2014 2019. Dan 2019 kan saya ditugaskan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Bagaimana intinya ketua umum Ibu Mega ya jajaran DPP memberikan mandat, memberikan penugasan ke saya untuk ngurus secara full Jawa Barat kan. Nah, akhirnya saya berpikir kalau saya di DPR RI ya memang luas juga wilayah kerjanya, bukan hanya di Dapil, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Tapi pada saat kapasitas saya juga sebagai ketua partai, saya mempunyai pemikiran alangkah indahnya apabila saya fokus di Jawa Barat. Lebih dekat sama lebih warga, dekat ya? gitu kan, lebih dekat. Bukan berarti saya mengurangi intensitas kerja saya untuk melayani rakyat di seluruh Indonesia. Tapi ini kan sebuah pilihan. Betul. Sebuah pilihan dan saya ingin fokus daripada misalnya saya jadi ketua DPD Jawa Barat harus ngurus 27 kabupaten kota, di sisi lain saya rapat-rapatnya di Jakarta kan gitu. Iya, betul. Jadi saya memilih waktu itu adalah saya konsultasi ke DPP partai, saya konsultasi ke Pak Sekjen, saya konsultasi ke Mas Prananda Prabowo, dan beliau berdua juga menyampaikan Ibu Ketua Umum. Pada akhirnya Ibu Ketua Umum dah ono diizinkan untuk nyalon di DPRD Provinsi Jawa Barat di periode kali ini. Periode kali ini dan alhamdulillah tadi terpilih. Alhamdulillah terpilih dan suara terbanyak ya Dapil 12 Alhamdulillah. ya. Oke, Kang, ini kan kalau dari akar rumput nih dari bawah dari DPC sendiri sudah banyak suara-suara untuk mendorong Kang Ono maju nih, ayo maju di Pilgub Jabar gitu ya. Tapi tentu dengan melihat perolehan suara yang cukup besar itu ya, ini menjadi satu potensi juga. Kalau dari Kang Ono sendiri
Ya sebenarnya dorongan kader partai terhadap figur untuk figur gubernur Jawa Barat kan sebenarnya dari dulu. Kita mempunyai apa ya, cita-cita lah, mempunyai harapan. Kader PD Perjuangan ini menjadi salah satu orang yang menjabat di eksekutif di Jawa Barat, baik nomor 1 maupun nomor 2. Dan itu kan belum pernah berhasil. Jadi Emil 2003 kita kalah, 2008 kita kalah, 2013 kita kalah, 2018 juga kita kalah. Sehingga sebenarnya semangat teman-teman itu kan sangat keras sekali, ingin kader PD Perjuangan duduk di gubernur ataupun di wakil gubernur Jawa Barat. Nah, sehingga dorongan ini pun menjadi sebuah semangat lah bagi saya, bagaimana kita bergerak bersama untuk bisa memenangkan misalnya kemarin Pilpres dan pemilu legislatif. Tapi tentunya mungkin dengar juga Teh Emil ya, kondisi kemarin seperti apa, banyak yang mengatakan pemilu ini barbar, pemilu ini brutal, algoritma pemilihnya berubah gitu kan, biaya atau kos politiknya juga bertambah. Para pesohor di tingkat nasional di DPR RI banyak yang tidak jadi, incumbent yang jadinya mungkin hanya 30-40%. Jadi algoritma pemilih ini kan berubah, dan ini pun kita sadari betul bahwa PD Perjuangan kali ini ya mungkin tidak cukup beruntung di Jawa Barat karena kita baru mendapatkan kursi sebanyak 17 kursi. 17 kursi dari sebelumnya 20 ya. Tapi kalau kita melihat misalnya, Gerindra menang. Tapi Gerindra juga turun kan, dari 25 menjadi 20. PKS yang peringkat kedua kemarin yang 2019 21 kursi kan ternyata turun juga menjadi 19. Tapi Golkar naik 3, PKB naik 3, P3 naik 3 gitu kan. Nasdem juga naik, Demokrat kalau nggak salah turun ya kalau nggak salah. Jadi memang kondisi ini memang harus benar-benar kita perhatikan ya, bukan hanya sekedar mendorong kader partai untuk bisa maju, tapi bagaimana kader partai ini juga terpilih. Ya, betul. Ya kan, karena saya dan teman-teman di Jawa Barat mempunyai keinginan kita harus cetak sejarah nih di 2024 ini. Artinya tidak hanya ikut kontestasi tapi harus menang nih. Tiketnya harus dapat ya. Jadi kita pasti mempunyai harapan, tapi kita juga akan mempunyai ukuran kan. Kita tidak mau sebelum-sebelumnya. Dan kita ingin 2024 nanti ya kita bisa menentukan kader partai kita menjadi gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Jabar 1 atau Jabar 2 Jabar ya. 1 atau Jabar 2. Nah, Kang Ono kan kalau kita lihat memang secara hasil quick count ya, PDIP di Jawa Barat sendiri kan berada di urutan 4 ya, dengan 2,9 juta lebih suara begitu ya. Yang tadi Kang Ono sudah bilang cuma dapat 17 kursi, artinya masih ada 7 kursi lagi untuk memenuhi 20% ketika nanti maju ke Pilgub Jabar begitu ya. Apakah dengan kondisi kemarin hasil pemilu yang sayangnya jagoan dari PDIP tidak berhasil begitu ya, apakah ke depan mungkin nanti akan peluang koalisi itu akan dibuka, kemudian ke depannya akan seperti apa begitu? Pasti. Karena kan jangankan PD Perjuangan, Gerindra saja tidak bisa maju sendiri kan gitu. Golkar juga tidak bisa maju sendiri, PKS juga sama. Jadi intinya tidak ada satupun partai di Jawa Barat ini yang bisa mengusung sendirian ya. Berarti harus koalisi. Nah yang kedua, konstelasi ataupun peta politik secara nasional apa juga berimbas ke Jawa Barat, apa juga berimbas di 27 kabupaten kota. Nah dari apa yang sudah kami lakukan, penjajakan koalisi melalui komunikasi politik dengan partai lain, ternyata masih cair. Masih cair. Kita bisa komunikasi dengan Gerindra, kita bisa komunikasi dengan Golkar, kita bisa komunikasi dengan PKS, dengan PKB, dengan P3 dan yang lainnya. Nah, sehingga ya tentunya koalisi itu menjadi sebuah keniscayaan ya bagi siapapun partai yang ingin mencalonkan kadernya sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Nah, saat ini kita sudah mulai proses nih, mulai buka komunikasi berarti ya. Semalam misalnya dengan Pak Taufik, dengan Pak Haris Bobihu gitu, ketua dan sekretaris Gerindra Jawa Barat.
ya dengan obrolan yang hangat misalnya dari jam setengah 8 sampai jam 10 malam gitu kan, semalam itu kan. Ya nanti pun kita ada satu kesepakatan misalnya walaupun poin-poinnya belum kita rinci, tapi kita mempunyai kesepakatan, ayo kita jajaki komunikasi lanjutan, baik untuk tingkat provinsi maupun di 27 kabupaten kota. PD Perjuangan punya peta kekuatan di 27 kabupaten kota, kita punya basis-basis PD Perjuangan di mana kita menang, kita punya incumbent, Gerindra juga mungkin sama, gitu kan. Ya, kesepakatannya kita akan tindak lanjuti dan kita akan berlanjut. Ya, kita akan berlanjut, kita akan dengan PKS juga, kita dengan Golkar juga, kita dengan PKB juga, dengan P3 juga, ya seluruh partai kita akan jajaki. Nah, dalam waktu 3 bulan ini nanti ke depan, ya sebelum pendaftaran, ya pasti selain kita juga tadi menemukan figur kader PD Perjuangan yang akan kita tawarkan kepada partai politik atau kepada masyarakat, ya di sisi lain pasti kita akan memfinalkan lah ujungnya dengan siapa kita berkoalisi. Nah, Kang, kalau saya sempat melihat juga di DPD sendiri sebenarnya sudah membuka pendaftaran untuk siapa nih yang mau maju begitu ya. Nah, Kang Ono sendiri saya melihat bahwa Kang Ono tidak mau mendaftarkan diri justru ini kan. Ini kan sebenarnya ada budaya di PD Perjuangan. Oke. Nah, saya sekaligus mau menyinggung sebenarnya kalau mekanisme penunjukan di PDIP itu apakah memang dari DPP langsung atau seperti apa, Kang Ono? Jadi PD Perjuangan ini kan partai massa, ya, termasuk partai kader. Dan kita anggap bahwa PD Perjuangan ini partai modern. Kenapa modern? Karena kita itu sudah dapat 2 ISO. Bagaimana manajemen partai itu kita buat, kita laksanakan. Nah, sehingga kita punya standar, ya, punya mekanisme yang harus kita tempuh. Misalnya dalam mendudukan kader partai di jabatan-jabatan strategis, ya pasti kita mempunyai mekanisme berdasarkan peraturan partai. Ya, pada saat kita juga menempatkan orang di jabatan struktural partai, kita juga punya mekanisme. Dan terkait dengan kepala daerah, wakil kepala daerah ini, ya kita merujuk pada peraturan partai di mana PD Perjuangan harus membuka. Tetap harus membuka dari bawah, dari tingkat DPC, penjaringan. DPD juga melakukan penjaringan. DPP juga melakukan penjaringan. Jadi semua melakukan penjaringan. Lalu ada penyaringan, ada fit and proper test. Lalu ada sampai dengan psikotes loh Teh Emil. Di PD Perjuangan itu mengukur kan. Nih seseorang nih pada saat mendapatkan masalah mampu nggak dia menangani itu, ya kan? Psikologinya kan diukur juga. Nah, sampai pada akhirnya keputusannya di DPP partai. Nah, dari dulu di PDI Perjuangan khususnya untuk gubernur, ya, kalau saya melihat sejarah di Jawa Barat, selalu DPD partai itu berkonsultasi secara intensif terlebih dahulu dengan DPP partai. Nah, sehingga kita tidak mempermasalahkan kalaupun misalnya saya tidak mendaftar. Kalau mendaftar kan berat juga. Nanti ditanya sama Ibu Ketua Umum, kamu punya modal apa, No? Ya kan? Kan sekarang ada istilah 3 nih. Popularitas. Tapi udah ada dong kalau popularitas. Tingkat apa namanya? Pengenalan ya. Betul. Elektabilitas, ya kan? Tingkat keterpilihan. Lalu ada mobilitas. Apa mobilitas itu? Pergerakan. Iya, pergerakan. Tapi di mobilnya harus ada tas. Tasnya isinya duit. Wah, iya. Kan kalau saya ditanya seperti itu, misalnya ditanya Ibu Mega, kamu popularitasnya berapa persen? Elektabilitasnya berapa persen? Ngapain kamu berani-berani mendaftar calon gubernur Jawa Barat? Nah, ya kan sadar betul gitu kan. Bahwa ya tadi disampaikan misalnya, yang tertinggi survei di Jawa Barat itu Kang Emil. Ada Kang bukan Teh gitu kan. Terus yang kedua Kang Demul misalnya. Lalu ketiganya misalnya ada Deddy Miswar, ada Ahmad Sehu,
ya kan, terus ada siapa lagi, ada misalnya, ya Ono Surono itu ya di bawah-bawah itu tuh, ya kan, karena memang saya pun belum melakukan sosialisasi, dan saya memang fokusnya di Jabar 8 saja, karena di PD Perjuangan untuk bergerak, saya calon gubernur Jawa Barat, nggak boleh dulu, nggak boleh dulu, gitu kan. Ya. Jadi berarti menunggu. Ya, inilah momen-momennya ya kita melakukan komunikasi atau konsultasi dengan DPW partai. Partai pasti kan tadi ada radar kan. Tadi saya sampaikan, selain saya misalnya ada Pak TB yang kemarin juga mencalonkan, ada Teh Ine, ada Teh Rike, ada Pak JJ, ya itu pun menjadi bahan bagi kita untuk konsultasi ke DPW partai. Ujungnya misalnya DPW partai, Ono bergerak dulu misalnya, ya kan, Ono bergerak dulu misalnya, enggak, misalnya 3 bulan ini Ono bergerak nanti diukur, atau misalnya yang lain bergerak dulu, ya kan kita laksanakan, kita akan bergerak melakukan sosialisasi, tapi izinkan misalnya Ibu Ketua Umum izinkan saya untuk memasang baliho dengan ada calon gubernurnya, kan gitu, supaya masyarakat langsung ngeh kan itu. Kalau nggak ada calon gubernurnya, nih Ono Surono udah gondrong, ininya ketua DPD, ini mau ngapain kan? Tapi pada saat misalnya Ono Surono ini satu-satunya calon gubernur yang gondrong kan gitu, mungkin masyarakat akan mencari tahu, akhirnya dia track tuh Ono Surono di Google, apa sih yang sudah dilakukan Ono Surono sebagai anggota DPR RI, ya kan? Di mana Ono Surono tinggalnya, Ono Surono itu asli mana sih, Jawa apa Sunda, gitu kan? Benar-benar. Ya kan, ini banyak pertanyaan sebenarnya, sehingga saya akan konsultasi, ya saya pribadi saya akan konsultasi ke DPW partai, termasuk nama-nama lainnya, mohon izin kepada DPW partai, paling tidak kita untuk sudah mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nanti kita lihat, karena tadi saya bilang ukurannya harus jelas, kita harus ukur bagaimana soliditas partai, bagaimana kader-kader partai ini bergerak, bagaimana survei, yang pada akhirnya hasil survei biasanya juga salah satu rujukan, ya kan, untuk kita melakukan komunikasi dengan partai lain, dengan figur lain. Ono Surono tidak akan dilirik oleh calon-calon yang lain apabila popularitas elektabilitasnya rendah, apalagi mobilitasnya kurang kan itu. Mobilitasnya kurang. Berarti Kang Ono penegasan, tapi ketika nanti mandat itu turun dari DPP, berarti Kang Ono siap untuk bagaimanapun maju Jabar 1 bagaimanapun ya memang harus siap dengan sebuah konsekuensi. Saya harus mundur dua kali. Harus mundur, jadi surat pengunduran diri pada saat mendaftar ke KPU itu ya harus 2. Sebagai DPR RI periode sekarang, karena kan habis saya ini kan 31 September. Ya kan, habisnya kan. Nah, pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat itu September. Ya kan, September. Pendaftaran di Agustus kan? Agustus. Berarti harus jadi mundur suratnya 2 suratnya sebagai DPR RI periode 2019-2024 dan sebagai caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Nah, ini kan sebuah pilihan. Pilihan yang menurut saya sebagai ketua DPD partai, pilihan yang akan ditentukan oleh partai, oleh Ibu Ketua Umum. Dan tentu itu pilihan yang kalau dari Kang Ono sendiri agak... Ya, pada saat saya siap sebagai Ketua DPD Partai Jawa Barat, ya berarti saya harus siap apapun yang ditugaskan oleh partai. Karena kan tidak bisa seorang Ono Surono untuk bisa menduduki jabatan-jabatan strategis secara politik. Pasti partai yang memberikan tugas. Kang Ono juga dikenal sebagai bapak nelayannya wilayah Pantura nih Kang. Artinya tadi kalau sudah dapat mandat, kemudian akhirnya akan maju di Jabar 1 misalnya nanti, apa yang akan difokuskan atau persoalan apa yang nanti akan difokuskan di Jawa Barat? Karena kan kita tahu ya, Jawa Barat kita penduduknya 50 juta terbesar begitu di Indonesia, dan tentu punya beragam persoalan juga begitu ya Kang Ono. Kalau Kang Ono melihat nanti fokusnya akan apa saja ini persoalan yang akan dicoba diselesaikan begitu?
Oke, jadi saat ini saya masih menjadi Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan organisasi yang berisikan 7 organisasi perikanan di tingkat nasional. Ya mudah-mudahan ya persepsi itu masih ada bahwa saya ini ya selalu dekat dengan nelayan. Dan saya pun selama ini kan di Komisi 4. Dan di Jawa Barat kita mempunyai 11 kabupaten kota yang punya potensi perikanan tangkap ya, dalam arti mereka punya wilayah pesisir, punya pantai, punya laut. Tapi untuk budidaya dan pengolahan ya budidaya bisa di 27 kabupaten kota. Cimahi juga ada budidaya lele, budidaya nila gitu kan. Untuk budidaya ini kan luas. Jadi menurut saya kalau latar belakang saya yang di dunia perikanan ya pasti saya fokus bagaimana perikanan di Jawa Barat ini jauh lebih baik ke depan. Saat ini pun misalnya saya menjadi anggota Pansus ya, rancangan undang-undang kelautan yang revisi Undang-Undang 32 2014 bicara terkait dengan keamanan laut, bicara terkait dengan pembagian pengolahan laut antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, terkait dengan landas kontinen juga, terkait dengan hal apapun yang pada ujungnya laut ini harus menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar ya untuk masyarakat di saat misalnya masyarakat di pesisir tadi saya sampaikan banyak yang masih dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, ya bagaimana potensi laut ini kan besar dari mulai perikanan tangkap, budidaya, sampai juga pariwisata, sampai juga energi sumber daya mineral dan lainnya yang pada saat ini ya mohon maaf gitu kan kadangkala Pemprov Jawa Barat dengan kewenangan yang memang terbatas ya belum memaksimalkan potensi ini. Ya. Di sisi lain misalnya pertanian. Ya. Ini kan selalu kita mendengarkan klaim bahwa terjadi surplus ya produksi padi di Jawa Barat. Tapi saya melihat ada peran nggak sih Pemprov Jawa Barat terkait dengan produksi padi di Jawa Barat? Nggak ada, semuanya pemerintah pusat. Dari mulai urusan pengolahan tanah, penyediaan pupuk, sampai juga terkait dengan pasca panen, membeli gabah, apa segala macam, nggak ada peran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalaupun kemarin misalnya Kang Emil punya program petani milenial, ya jujur ya kalau saya turun ke bawah, mereka belum merasakan juga. Apa sih manfaat petani milenial yang hanya diberikan 2.000 meter persegi? Nggak ada, karena permasalahan dasar pertaniannya itu masih belum terurai dan belum ada kehadiran dari Pemprov Jawa Barat untuk turut serta bagaimana meningkatkan produksi pertanian di Jawa Barat. Lalu jalan misalnya, kita kan bisa melihat ya, ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Masyarakat kan tidak pernah tahu bahwa ini kewenangan, jalan ini kewenangan siapa, ini siapa. Semuanya pun yang disalahkan maksudnya pemerintah yang paling bawah. Kalau di desa yang disalahkan kepala desa, di tingkat kabupatennya yang dikejar-kejar ya bupati wali kota gitu kan. Nah, padahal ada pembagian. Nah, saya melihat bahwa jalan-jalan provinsi juga kan masih harus banyak yang ditingkatkan kan kualitasnya, diperbaiki, direhabilitasi. Lalu kabupaten kota juga kadangkala APBD mereka juga kan tidak cukup untuk bisa mengurusi seluruh permasalahan jalan. Berarti kan perlu misalnya support dari provinsi. Di desa juga sama. Jalan-jalan desa kalau di cover dari dana desa secara murni ya tidak bisa juga. Nah, di desa misalnya bantuan yang saat ini diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kan tidak lebih dari 130 atau 140 juta per tahun. Janji Kang Emil dulu kan 250 juta per tahun per desa. Sekarang baru 130. Padahal desa ini kan menjadi bagian untuk mengurai permasalahan rakyat yang paling dasar. Petani adanya di desa, nelayan adanya di desa, ya pemuda terkait dengan misalnya lapangan pekerjaan, misalnya. Kan kalau desa ini bisa kita urusin, maka akan membantu juga. Ya kan? Kita selesaikan di desa, selesai semua urusan. Nah, sehingga ya ke depan misalnya akar masalahnya kalau misalnya saya jadi
benar calon gitu kan. Oke. Ya, Amin. ya paling tidak 500 juta per desa. Oke, janji ya ini ya. Ya paling tidak Paling gitu kan. tidak, Dan itu oke. pun saya sudah ketemu dengan beberapa asosiasi kepala desa di Jawa Barat. Idealnya berapa sih? Kang, kalau 500 juta saja udah lumayan tuh untuk bisa menguras. Wah, saya bilang kalau saya calon ya gampang kita bikin programnya 500 juta per tahun. Nah, untuk tingkat kabupaten kota ini kan juga ada perubahan ya terkait dengan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Iya. Kemungkinan Jawa Barat itu akan kehilangan pendapatan sekitar 5-6 triliun per tahun. Nah, ya saya mendukung. Kenapa? Iya. Supaya kabupaten kota lebih memanage keuangan yang untuk membuat program-program terkait dengan jalan, kesejahteraan masyarakat lebih langsung. Iya. Walaupun Jawa Baratnya turun ya nggak apa-apa, asal di tingkat kabupaten kota bisa dilaksanakan pembangunan sesuai dengan harapan rakyat. Oke. Tapi ya di Jawa Barat tentunya tadi harus menggali potensi-potensi pendapatan lainnya. Oke. Kang Ono, kan kita tahu ya, karena memang wilayah penduduk kita cukup besar begitu ya, 50 juta lebih, dan kita tahu memang tadi Kang Ono memaparkan sangat banyak persoalannya, lalu banyak juga kesenjangan ya, dari pusat titik ibu kota misalnya ke wilayah selatan juga masih banyak kesenjangan dan gap begitu ya, kesejahteraan. Kemudian kalau kita tarik juga kan, Jawa Barat ini salah satu daerah yang memang cukup banyak dapat proyek program strategis nasional begitu ya. Tapi sayangnya Kang Ono, dengan adanya program PSN ini, banyak daerah-daerah di Jawa Barat akhirnya kita sebut saja seperti Majalengka, kemudian Bandung Barat, yang terpaksa rakyat kecilnya tuh terdampak dari PSN ini gitu ya. Jadi ada yang akhirnya kehilangan sumber air bersih. Betul. Kemudian ada yang para petani di Majalengka Pertanyaannya tepat sekali itu. harus kehilangan ini. Kalau Kang Ono sendiri melihat ini seperti apa? Makanya PD Perjuangan menolak perubahan RPJMD yang di situ memasukkan terkait dengan kawasan rebana. Kenapa kita tolak? Karena ya hasil analisis atau hasil kajian yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, ya kita sandingkan dengan data-data yang kita dapat juga. Pada akhirnya pembangunan kawasan industri di wilayah Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, ya kota Cirebon, Sumedang, ya ini berdampak terkait dengan kebutuhan air di sana. Jadi pada saat terbangun industri di sana, mereka kan butuh air. Betul. Sedangkan sumber daya air di wilayah-wilayah itu untuk petani saja masih kurang. Kalau itu diperuntukkan untuk industri, ya, maka bagaimana lahan pertanian yang ada di kawasan tersebut? Sedangkan Indramayu itu lumbung padi, Majalengka juga pertaniannya bagus, Sumedang juga bagus. Nah itu tidak dipikirkan. Nah yang kedua, pasti akan ada alih fungsi. Betul. Ya kan, lahan pertanian menjadi kawasan industri. Setelah industri ada, nanti akan butuh rumah-rumah untuk karyawannya. Maka alih fungsi untuk kawasan industri, alih fungsi untuk kawasan perumahan. Kita pikirkan nggak terkait dengan pekerjaan para petani setelah dia menjual lahannya. Nah, akhirnya kita harus bandingkan kondisi di Kerawang. Kerawang itu kan dari wilayah yang ditetapkan sebagai lumbung padi nasional. Kerawang kan dulu terkenal kan. Terus berubah menjadi kawasan industri. Apakah rakyatnya sejahtera? Oke. Terkait dengan UMR-nya, UMK-nya mungkin salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Kita coba lihat, penduduk ekstrimnya masih ada nggak? Yang miskin ekstrimnya masih ada nggak? Oh ternyata 2020 apa 2021? Ada 5 wilayah di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai kabupaten dengan penduduk miskin ekstrim yang tertinggi. Mana saja? Kerawang, Bandung, ya. Betul. Indramayu, ya kan waktu itu. Nah, Kerawang dengan UMK UMR yang tinggi, kok masih ada? Tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Ternyata budaya agraris dari masyarakat, dari para petani ini tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk berubah budayanya.
budaya agraris ke budaya industri. Anak-anaknya belum disiapkan untuk menjadi karyawan-karyawan pabrik, menjadi buru-buru pabrik. Taruhlah ada misalnya kesepakatan ring 1, ring 2, ring 3 mereka direkrut. Karena budayanya belum terbangun, ya mereka bosan lah kerja di pabrik. Dulunya kan tidak pernah diatur tuh. Betul. Ke sawah, membantu orang tuanya apa. Nah, jadi buruh diatur jam kerjanya harus sekian. Akhirnya keluar. Akhirnya tabungan hasil penjualan tanahnya. Ya terus kan akhirnya berkurang untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Yang kedua, ya tadi rekrutmen tenaga kerja itu banyakkan dari luar. Makanya kalau saya lihat di Bekasi, di Kerawang, di Subang, tanya masyarakat, Pak, lapangan pekerjaan loh, bukannya banyak pabrik di sini, Pak, kita harus bayar. Kita harus bayar 6 juta, ada yang 12 juta hanya untuk mendapatkan gaji satu bulannya itu 2,5 3 juta. Harus bayar. Berarti kan sistem rekrutmennya juga kan salah ini kan itu. Salah. Apakah mereka tidak punya keahlian? Ya harusnya misalnya BLK. BLK ya tidak hanya di tingkat kabupaten, harus bisa ya. BLK itu malahan di tingkat desa, di mana di desa itu ada kawasan industri yang terus berkembang. Terus misalnya gini, saya pernah di pantai panti sosial yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu untuk melatih para pemuda yang rentan di tingkat desa. 1 tahun mereka harus memasukkan pemuda-pemuda itu di panti sosial itu. Saya Emil tebak setahun berapa orang? Berapa orang yang di panti itu, yang dilatih sama Pemprov Jawa Barat? Lebih 10? Lebih. Berapa teman? Berapa kan? 40-50 orang per tahun. Coba bayangin. Wilayah itu meliputi wilayah Cirebon, Indramayu, Subang, Majalengka, Kuningan, ya. Cuma 50 orang per tahun, coba bayangin. Berarti kalau di Indramayu desa saja ada 317 desa kelurahan. Kalau 1 orang saja, ya pemuda yang rawan nih, tidak punya pekerjaan, dia ngamen di jalan, bukan ngamen lah, malah apalagi begal kan gitu. Iya, betul. Ya kan pasti ada nih tiap desa, tapi coba bayangin, anggarannya hanya disiapkan untuk 50 orang per tahun. Ya kan nggak realistis lah. Ya kan bagaimana kita bisa menguras terkait dengan pengangguran berbanding dengan 50 juta. Wah kalau 50 iya, nah makanya saya sampaikan situ gitu kan. Oke, Kang Ono, terkait dengan persoalan kelompok rentan ya, Kang Ono sudah sempat singgung ya. Kita banyak, karena kita bahas spesifik terkait dengan persoalan kelompok rentan juga. Nah, di Jawa Barat karena dengan ragam keberagaman kita ya, dengan penduduk yang beragam begitu ya, ragam identitas, ragam gender, ragam keagamaan juga begitu ya. Kalau dari PDIP sendiri melihat bagaimana terkait dengan persoalan kelompok minoritas di Jawa Barat ini? Ya, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, setiap pergerakannya tidak jauh-jauh bagaimana mengimplementasikan Pancasila, bukan hanya sebagai ideologi yang di atas meja, sebagai dasar filosofi, tapi juga sebagai ideologi yang bergerak. Dan semua hak itu dijamin, semua kewajiban itu ada. Nah, sehingga PD Perjuangan ya sering sekali kita itu dianggap sebagai partai yang sangat menjunjung tinggi terkait dengan keberagaman. Sangat menjunjung tinggi bagaimana hak-hak minoritas itu juga diberikan oleh negara. Selalu kita bergerak melalui instrumen partai yang duduk di eksekutif, di legislatif. Kita selalu diarahkan bagaimana hak setiap warga negara itu bisa dipastikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, nah, termasuk minoritas. Sehingga kita sudah ada platform nih PD Perjuangan bergerak. Kita punya
namanya program perjuangan PDI Perjuangan, mempunyai arah kebijakan PDI Perjuangan. Nah, di situ sudah tertera apa yang harus kita lakukan, termasuk terkait dengan kaum minoritas tersebut. Sehingga sangatlah wajar misalnya ada beberapa kabupaten kota yang karena tidak ada gereja di situ, terus akhirnya mereka beribadahnya di rumah atau di ruko, terus ada gerejanya susah. Ya susah, terus mereka mendapatkan gangguan misalnya. Ya kita seringkali menugaskan kader-kader kita untuk memfasilitasi untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat. Ya banyaklah kita lakukan seperti itu. Nah, Kang, kalau kita lihat juga ya, kita lihat survei dari Setara Institute, salah satu lembaga yang memang terus melakukan penelitian terkait dengan persoalan keberagaman di setiap daerah ya. Provinsi Jawa Barat itu selalu di tiap tahun pada penelitiannya berada di tingkat atas begitu ya. Katanya udah turun. Dalam isu intoleransi, tapi terakhir tuh gubernur bilang udah turun angkanya. tapi tidak tetap tertinggi, tetap teratas begitu ya, soal persoalan Ah. intoleransi begitu ya. Kalau Kang Ono melihat dengan persoalan ini ya, persoalan intoleransi yang juga masih cukup tinggi gesekannya gitu ya. Salah satunya juga mungkin kalau kita ambil lihat kelompok rentan Ahmadiyah mungkin ya, yang di masih Kuningan misalnya, di Tasik, di Garut. betul masih ada, karena ini dilegitimasi atau dilegalkan dengan peraturan ketika gubernur sebelumnya Kang Aher menjabat, ada peraturan yang melarang adanya aktivitas Ahmadiyah begitu. Nah, kalau Kang Ono nantinya maju sebagai cagup ya Jabar 1, ini ke depan nanti seperti apa peraturannya? Dalam akan hal dicabut ini kan, atau apa nih Kang? dalam hal ini kan tidak terlepas dari komunikasi yang kita bangun. Banyak masyarakat yang bicara secara ideologi, agama misalnya, tapi ternyata juga mereka belum kafah ya sepenuhnya. Banyak misalnya infiltrasi terkait dengan ajaran-ajaran yang pada akhirnya membuat permusuhan kepada kelompok-kelompok agama yang lain. Nah, ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Bagaimana bisa menyatukan persepsi di setiap level masyarakat ya, dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak formal juga misalnya. Kenapa sih kita butuh MUI? Kenapa sih kita butuh organisasi keagamaan? Kalau di Islam kan banyak banget, ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada segala macam gitu kan. Ada nggak forum yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya semua bisa bicara, ya kan, semua bicara. Ya, dalam hal ini, dalam konteks itu kan ya sesuai dengan Pancasila juga, gitu kan. Dan ini yang pada akhirnya kita tergopoh-gopoh dan selalu panik setelah ada masalah terjadi, ya kan? Setelah ribut, disegel, di demo, malahan terjadi kekerasan di sana, baru kita turun, baru kita panik, tanpa kita mengetahui dasar akar masalahnya terlebih dahulu. Nah, sehingga paling tidak ke depan, ya instrumen pemerintah itu harus bisa melakukan mitigasi. Mitigasi potensi-potensi itu, mungkin sampai tingkat desa. Harus ada diskusi-diskusi pertemuan antara tokoh-tokoh yang mungkin ya berbeda pemahaman itu untuk saling menjaga toleransi. Dan itu bisa kok dilakukan misalnya di Kuningan kan hampir setiap hampir setiap saat lah ada pemicunya. Selain Ahmadiyah misalnya, ada juga misalnya antara Sunda Wiwitan ya kan, dengan masyarakat di situ, dan beberapa kali juga kan kita sudah fasilitasi, kita sudah lakukan mediasi yang pada akhirnya ya, sampai dengan saat ini ya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh kita. Terakhir misalnya ada kasus pembangunan masjid di Tasikmalaya, kita juga perintahkan kepada Bupati Tasikmalaya yang kebetulan kader PDI Perjuangan juga untuk memfasilitasi itu. Ternyata ya memang kita harus tahu betul akar permasalahannya seperti apa. Jadi
Jadi saya yakin kalau komunikasinya berjalan baik dan kita siapkan instrumen untuk melakukan mitigasi supaya tidak terjadi kasus apa segala macam, saya yakin angka intoleransi di Jawa Barat akan Bisa turun turun, ya. kok. Artinya semua pihak itu dirangkul untuk dialog bersama begitu ya, Betul. duduk bersama, baik itu teman-teman yang berbeda keberagaman dengan Betul. identitas gender juga yang berbeda, itu Betul. artinya didengarkan ya, tidak hanya menjadi objek tapi mereka juga subjek untuk Betul. didengarkan pendapatnya begitu ya. Betul. Nah, kalau di Indonesia kita hanya masih berdebat terkait dengan misalnya bagaimana menjalankan syariat Islam misalnya. Betul Kang. Tapi pada saat kita bicara di Timur Tengah sana, isunya bukan di situ, Bukan itu ya. ya kan? Isunya terkait dengan kemanusiaan, Betul. isunya terkait dengan kemerdekaan, ya. Atau pada akhirnya kita mendengar misalnya, oh Israel dengan Palestina, dengan Hamas, oh ternyata Iran yang Syiah juga kan Iya. diserang Israel terus mereka balik menyerang gitu. Arab Saudinya terakhir kita mendengar informasi juga menembaki drone-nya Iran gitu kan. Jadi isu di Indonesia terkait dengan agama itu ya masih terbatas di urusan menjalankan syariat. Syariat. Belum berpikir yang lebih luas bagaimana Islam itu untuk kemaslahatan umat, untuk keadilan, untuk kesejahteraan dan untuk sebagainya. Nah, sehingga bukan berarti saya menegasikan atau terkait dengan syariat ini tidak penting, ya sangat penting karena kita pun sebagai pemeluk Islam juga tentunya kita harus menjalankan kan syariat-syariat itu. Dan saya yakin dalam menjalankan syariat itu kalau komunikasinya dibangun secara baik, ya saya pikir mereka bisa lah secara leluasa menjalankan masing-masing. Oke, Kang, saya juga harus men-zoom in di Kota Bandung atau di daerah-daerah di Jawa Barat ya. Kalau kita lihat menjelang pemilu biasanya isu-isu persoalan perda-perda diskriminatif itu muncul. Seperti kemarin di 2023 Kota Bandung saja kita ambil contoh, ada muncul isu perda anti LGBT. Kemudian di beberapa daerah juga seperti Garut juga sudah ada peraturan-peraturan yang mendiskriminasi teman-teman LGBT ini, transpuan dan lainnya. Kalau kita lihat juga PDIP kan cukup banyak nih duduk di legislatif. Sebenarnya kenapa tidak mampu meredam keluarnya peraturan tersebut, atau seberapa jauh bisa mencegah adanya peraturan-peraturan diskriminatif itu dilahirkan begitu, Kang? Kalau kita baca ya mungkin bukan hanya sekarang ya. Setelah era reformasi lah dengan otonomi daerah, kita kan punya berbagai macam mekanisme. Misalnya peraturan daerah yang bernuansakan syariat, ya, syariat Islam. Dan memang isu ini sangat sensitif. Ya. Dulu misalnya saya pernah membahas undang-undang anti minuman beralkohol. Karena memang saya waktu itu mendukung, kenapa? Karena memang saya melihat di lingkungan saya tadi, nelayan datang jual ikan, hasil penjualnya buat minum. Ya kan, buat minum. Jadi waktu itu saya mendukung itu ya paling tidak kita ada kendali. Tapi isunya kan masuk, oh jangan dikendalikan, dilarang saja. Ya kan? Antara dikendalikan, dilarang saja, ini tidak pernah putus pembahasannya. Nah terus misalnya pada saat diketok palu perda tersebut, apakah berjalan efektif? Ternyata tidak juga. Ternyata tidak juga. Setelah perda itu diputuskan, ada 40 orang yang meninggal kalau nggak salah. Karena apa? Mereka mengoplos minuman beralkohol. Dan sampai dengan saat ini saya melihat misalnya dimanapun peraturan daerah yang melarang minuman beralkohol, ya, pada prakteknya kita masih temukan. Nah, lalu misalnya perda-perda yang lain termasuk dengan itu. Ya pertanyaannya, misalnya terkait dengan LGBT, ini penyakit ataukah ini menjadi sebuah
budaya pergaulan yang pada akhirnya bisa mendorong orang untuk masuk ke dunia itu. Okay. Kalau bicara ini adalah penyakit, ada faktor genetik apa segala macam, ya kan mereka dilahirkan dengan kodrat yang seperti itu. Okay. Mereka tidak bisa memilih kan, misalnya. Dan ini banyak hal yang dibahas. Yang kedua dalam sisi pergaulan, ya, apakah memang LGBT ini bisa mendorong orang untuk masuk ke dalam itu? Nah, sehingga tentunya berbagai macam pemikiran itu kan harus benar-benar didalami. Kalaupun misalnya ada perda pelarangan, apakah pada akhirnya bisa untuk melarang itu? Ataukah mereka sebenarnya butuh bantuan kalau ini merupakan sebagai penyakit di masyarakat? Okay. Nah, jadi menurut saya karena isu ini adalah isu yang sangat sensitif, ya, apakah bisa mencegah? Ya kan? Apakah bisa mencegah? Ya tentunya dengan berbagai macam kajian, analisa atau berbagai macam pun. Kalaupun memang ini menghilangkan hak-hak sebagai sebuah warga negara, ya harus kita cegah. Jadi pada saat bicara terkait dengan perda ini untuk bisa memberikan sebuah jalan keluar yang baik, misalnya untuk bisa mereka mempunyai hak, mereka bisa menjalankan kehidupan secara normal, bisa bergaul dengan masyarakat tanpa ibaratnya merugikan masyarakat yang lain, ya pastinya kan harus kita dukung, ya kan. Okay. Ya selama ini ya memang isu-isu itu sangat sensitif, ya pasti partai pun akan mendalami secara serius. Sikap apa yang nanti akan diambil. Okay. Nah Kang, kalau kita lihat artinya mereka juga warga masyarakat yang punya hak akses pendidikan, kemudian hak kesehatan dan lain-lain begitu ya. Artinya kalau nanti misalnya Kang Ono terpilih di Jabar 1 atau nanti maju di Jabar 1 begitu, bagaimana pelibatan terhadap kelompok minoritas ini dalam pengambilan kebijakan nantinya? Ya pastinya ya ini kan belum tersusun visi misi dan program. Tapi saya pastikan pasti ada lah. Pasti ada di sana. Ya saya bilang tadi bahwa kita kan mempunyai kewenangan, mempunyai mekanisme ya, untuk bisa pada ujungnya membuat program. Ya dasarnya apa? Bisa perda, bisa undang-undang, bisa peraturan gubernur, bisa apapun lah. Selama ini kan kita banyak mendapatkan keluh kesah dari kaum minoritas. Ya sampai dengan saat ini sih, ya PD Perjuangan ya secara jujur lah kita belum pernah berinteraksi ataupun secara khusus menerima pengaduan dari kelompok-kelompok LGBT. Belum. Ya kan? Tapi kalau dari disabilitas, seringkali juga kita diajak mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Intinya disabilitas misalnya. Terakhir misalnya saya ketemu di Cirebon. Saya ini tidak perlu dibuat misalnya perlakuan khusus. Kita ini sebenarnya bisa melakukan hal yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Tapi tolong dong aksesnya. Jadi kekhususan mereka itu bukan berarti misalnya dibuat program yang khusus untuk mereka misalnya, ya kan? Tapi pada saat misalnya rekrutmen tenaga kerja misalnya, bukan hanya bicara, bukan hanya di aturan, realitanya gitu kan. Terus misalnya terkait dengan mereka yang sudah punya usaha misalnya, bisa nggak sih pemerintah melakukan ibaratnya membantu memasarkan produk-produk mereka gitu kan. Betul.
dibantu seperti kelompok-kelompok usaha lainnya. Jadi bukan berarti mereka juga secara khusus minta perlakuan yang berlebih, enggak. Betul. Tapi perlakuan yang paling tidak mereka disamakan juga Sama dengan yang masyarakat lainnya umum, gitu kan. Hak-hak mereka. Dan mereka jangan sampai dilihat, wah karena disabilitas, oh benar nggak sih mereka ini mampu, gitu kan. Jadi belum apa-apa sudah mendapatkan ini dulu, di barrier dulu, gitu kan. Betul. Ya, itu yang pastinya mereka selalu suarakan. Lalu misalnya ada kelompok-kelompok minoritas, misalnya Transpuan misalnya. apa? Kang, Transpuan. Waria. Ya, Kelompok waria. kelompok misalnya. waria. Hmm. Terus apa namanya? Ya termasuk yang ini aliran yang kepercayaan. Aliran Ya. kepercayaan, betul. Mereka kalau ketemu saya itu misalnya gini, kan kalau acara-acara provinsi di Jawa Barat ada berbagai macam organisasi diundang, kok kita nggak pernah diundang. Oke. Jadi dengan mereka tidak diundang pun mereka merasakan Betul. Artinya tidak dilibatkan. dilibatkan. Jadi apalagi terkait dengan membuat atau membentuk sebuah program untuk menyasar mereka kan gitu. Ya ke depan ya paling tidak ya harus kita ketahui dulu gitu kan problem merekanya seperti apa. Seperti waria misalnya. Selama ini kan persepsi kita waria mempunyai penghasilan dengan menjadi pengamen misalnya. Ada nggak sih misalnya yang lain misalnya untuk lebih ditingkatkan, oh mereka ternyata bisa juga menjadi perias, terus tukang potong rambut dan sebagainya, menjahit apa segala macam. Artinya punya potensi-potensi lain seperti warga pada Iya. umumnya begitu ya. Iya. Akses itu yang tidak diberikan Iya, ya. dan selama ini kan ya persepsi kita kan selalu negatif ke Betul. mereka. Ternyata mereka pasti punya keahlian-keahlian itu. Jadi intinya ya ke depan untuk bisa menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi yang sangat tinggi, ya, betul. ya harus kita rubah cara dari mulai ya tadi komunikasi, pendekatan sampai juga menghasilkan produk-produk yang pada akhirnya bisa membantu mereka. Oke, baik. Satu penegasan lagi, Kang Ono, untuk teman-teman kelompok marginal ini ya, baik keberagaman identitas, gender dan lainnya yang kita sudah sempat bahas begitu ya. Kalau nanti kita berandai-andai Kang Ono di Jabar 1 nih, bagaimana nanti bentuk perlindungan yang akan dilakukan oleh Kang Ono? Kalau tadi masih ada peraturan terkait dengan pelarangan Ahmadiyah misalnya di peraturan 2011, apakah itu akan dicabut? Dan kalau misalnya Kang Ono di Jabar 1, bagaimana perlindungan terhadap semua kelompok minoritas ini? Pastinya sebagai ketua partai yang tadi saya bilang secara ideologis kita Pancasila, pasti saya akan melindungi semua warga negara Jawa Barat untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mengakses semua program di Jawa Barat, termasuk ya bagaimana mereka menggunakan hak-haknya baik secara dalam agama dan yang lainnya. Dan pada akhirnya Jawa Barat itu harus menjadi provinsi yang toleran dari sisi apapun. Dengan apa? Ya, makanya nanti akan kita gaji. Ya, mungkin dalam proses pembuatan visi misi program calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Barat, ya kita akan dalami. Nanti TM-nya juga nanti akan kita undang lah. Ya kan? Kita bedah nih misalnya. Baik. Perda Jawa Barat yang kental intoleransinya, ya kan? Kita akan bedah seperti apa. Lalu kita pada akhirnya program kita ke depan seperti apa. Karena kan gini, saya melihat visi misi program semua calon kepala daerah kan pasti bagus-bagus ya. Betul. Ya kan? Tapi sayangnya gini Kang, kebanyakan kelompok marginal ini dikesampingkan, kadang-kadang tidak Ya dimasukkan bahkan. karena melihat bahwa mereka tidak mempunyai potensi untuk bisa memenangkan suara mereka. Ya kan? Iya betul. Ngapain juga misalnya ngurusin minoritas, Nah. dukungan mereka juga kecil misalnya gitu. Ya mungkin berpikirnya seperti itu. Betul. Tapi ya sekali lagi PD Perjuangan ya, kita akan membedah
bersama-sama nanti kita sudah mulai nih, mungkin setelah kita tadi penjaringan ya, mungkin bulan depan ya, di bulan Juni kita sudah bicara terkait dengan program calon kepala daerah kita ke depan seperti apa. Jadi kita akan bedah pada yang intoleran ya, akan kita bedah, dan nanti program apa yang akan kita tawarkan untuk bisa membenahi Jawa Barat sebagai provinsi yang toleran, provinsi yang bisa ngurus rakyat Jawa Baratnya jauh lebih baik lagi. Oke, dan kebetulan Bandung Bergerak memang kita konsen di sana ya? Konsen di sana, kita terlibat dengan teman-teman kelompok minoritas, kaum rentan dan lainnya. Tentu ini menjadi satu janji yang akan kami terus kejar itu ke Kang Ono nanti terkait dengan hak-hak teman-teman kelompok minoritas, begitu ya Kang Ono ya? Betul. Oke, siap, pokoknya kita terus berkolaborasi. Oke, Kang Ono, dua terakhir terkait dengan persoalan minoritas juga ya. Kalau kita lihat memang kalau kondisi pesisir mungkin ya, kita sedang ramai atau terkait dengan transisi energi gitu ya. Kita lihat di Jawa Barat juga ya. Ini kalau Kang Ono melihat apa yang mungkin perlu dipersiapkan juga ya terkait dengan kelompok-kelompok minoritas di bagian pesisir untuk persoalan transisi energi ini. Ya, saat ini memang kalau transisi energi di level masyarakat pesisir mungkin belum menjadi isu, ya, belum menjadi isu, dan memang kita perlu kerja keras dan bertahap untuk bisa bagaimana transisi energi juga menjadi sebuah kekuatan secara ekonomi, secara sosial bagi mereka. Energi baru terbarukan itu misalnya kita lihat misalnya energi matahari. Saat ini kan baru mulai dikembangkan. Di Waduk Cirata misalnya sudah terbangun. Ya. Dan kita punya potensi matahari yang sangat besar. Betul. Dan ini belum secara penuh dilakukan. Karena apa? Karena kalau dari sisi usaha, ya ini persaingan dengan PLN kan misalnya. Ya kan izinnya kan susah juga. Betul. Nah, terus misalnya energi angin, ya di Majalengka kan kota angin tuh. Betul. Ya kan, tapi sampai dengan saat ini pun kita belum melihat Indonesia seperti Belanda. Lalu misalnya ombak, ya saat ini ya baru ada di mana lah kan belum ada. Terus misalnya energi baterai ya, misalnya listrik. Kebetulan kemarin saya baru dari Norwegia. Di Norwegia itu, di nelayannya sudah banyak memakai mesin listrik, tidak mesin yang berbahan bakar bensin ataupun diesel. Kapal angkutan masyarakat pun ada sistemnya hybrid ya. Jadi di pelabuhan mereka sampai dengan jarak tertentu mereka tidak boleh menyalakan mesin konvensionalnya. Jadi wajib untuk memakai mesin listrik dulu. Ya, sampai dengan tengah baru mereka menyalakan mesin yang konvensionalnya. Nah, sehingga di Norwegia itu setiap pelabuhan yang kecil pun itu sudah banyak stop kontak untuk mengecas mesin-mesin kapal. Nah, di kita apakah sudah siap seperti itu? Kayaknya belum ya. Masih jauh kayaknya. Belum ya. Jadi untuk yang ke gas aja, dari misalnya dari BBM, dari bensin, dari solar ke gas aja, ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk konverter termasuk tabung gasnya, masih belum banyak tuh digunakan oleh masyarakat nelayan kita. Nah, jadi terkait dengan isu itu menurut saya di pesisir belum menjadi isu yang menarik ya. Karena permasalahan dasar mereka pun jauh masih lebih banyak. Ya? Iya, masih cukup kompleks. Oke, Kang Ono terakhir ke teman-teman kelompok minoritas dan kelompok rentan, apa yang ingin Kang Ono sampaikan ketika nanti akan maju atau menjadi Jabar 1? Apa yang ingin disampaikan, Kang? Ya, tentunya sekali lagi ya PDI Perjuangan kita mempunyai keinginan untuk kader PDI Perjuangan menjadi
Jabar 1 ataupun Jabar 2, tentunya kita mempunyai konsep bagaimana menjadikan Jawa Barat jauh lebih baik ke depan. Nah, sehingga ya, untuk kaum minoritas ya, atau seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang masih menginginkan Jawa Barat jauh lebih baik, PD Perjuangan siap untuk mulai berkolaborasi dalam menyusun visi misi program. Visi misi program pasti baik-baik semua, tapi kita akan diskusi sampai dengan bagaimana sih aplikasinya. Jangan hanya dalam bentuk perda tapi tidak bisa diaplikasikan. Nah, saya yakin teman-teman ini yang lebih jago, lebih hafal bagaimana program-program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ke depan ya tentunya kita berharap semua warga Jawa Barat mempunyai hak, mempunyai perlakuan yang sama dari sisi apapun. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Dan saya yakin Jawa Barat tantangan kita jauh lebih berat ke depan. Kondisi ekonomi saat ini dengan dolar yang 16.200, 16.300, beras belum turun-turun, harga cabai naik, ya, tentunya ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Nah, sehingga kita berharap ke depan PDI Perjuangan dengan rakyat Jawa Barat ya bisa untuk memperbaiki kondisi Jawa Barat jauh lebih baik lagi ke depan. Ya, bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak baik kerjanya, tapi ada satu hal, banyak hal yang harus kita lakukan jauh lebih baik. Perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan. Siap. Kang Ono, terima kasih diskusi Sami-sami, terima kasih. Siang hari ini. Terima kasih Kang. Selamat siang, sore. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Kang. Baik, kawan bergerak, demikian diskusi kita dalam podcast Sebelum Menjadi Gubernur dengan topik hak kelompok minoritas untuk Pilgub Jabar 2024. Kita berharap tentu segala pemimpin ke depan yang akan terpilih mampu mengakomodir seluruh hak-hak warga Jawa Barat ya. Kelompok minoritas terutama yang selalu dikesampingkan haknya bisa terakomodir. Demikian diskusi kita kali ini. Saya Mila Palau, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.